Pada hari yang indah ini, saya akan kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang perempuan kuat yang akan berbagi kisah perjalanannya menjadi seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Serius, gue sempet was-was banget pas dibilang lo tuh cuma periksa ke dokter karena DBD. Terus kok tiba-tiba lahiran. Terus kan belum saatnya, ada yang bilang ini anaknya prematur lah, apalah. Pertemanan kami sudah seperti saudara. Semakin dewasa, justru saling memberi support untuk menjadi perempuan hebat versi masing-masing dari diri kami. Sebelum sahabat saya ini datang, saya akan menyiapkan hidangan istimewa kesukaannya. Nasi liwet dengan tumisan ikan tongkol serta paru goreng. Tak sulit membuat tumisan ikan tongkol. Bumbunya standar. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan biar makin sedap, saya campurkan daun kemangi. Selain tumis tongkol, saya akan membuat paru goreng. Parunya ini sudah diungkep dan siap digoreng kapan saja.
paru goreng, tumis tongkol, sungguh paduan yang sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Sendirian aja, Bu. Indria Suari. Ang Aries Tawahyu. Akhirnya lu datang ke sini gantian ya, Bu. Iya, gantian. Aduh. Sebelumnya kan Anda yang berkunjung ke YouTube saya. Udah aku siapin nih ya, Iya. kesukaan Anda. Mhm. Dan nasi liwet, paru goreng, terus ini ada tumis ikan tongkol. Ih, tamu aja sih, Mak. Zaman dulu, gue kan emang suka masakin elu kemana-mana. Iya. Mak. Ini mau langsung makan apa gimana nih? Iya, langsung aja yuk. Lapar Ya banget. udah deh. Terus waktu hamil Nala tuh gimana sih, Mak? Gue tuh dulu serius, gue sempet was-was banget pas dibilang lo tuh cuman periksa ke dokter karena DBD, terus kok tiba-tiba lahiran. Terus kan belum saatnya, ada yang bilang ini anaknya prematur lah, apalah, sementara lo nggak bisa ditelepon. Iya sih. Kayak ini lagi COVID, gue nggak bisa nengokin, ini kenapa gitu. Lu gimana sih cerita kehamilan lu itu? Terus gue pas upload 3 story kayak biru-biru gitu di tangan gue. Terus sebenarnya itu tuh bekas infusan, bekas diambil darah. Oh, pokoknya diambil darah terus lah karena kan gue Awalnya DB gimana dan sih sebagainya. drama-drama melahirkan lo tuh gimana sih? Sangat drama sekali. Jadi gue tuh pas di kehamilan bulan ke-7 ya, udah lagi 7 bulan, lagi 7 bulan, dan ini kan kehamilan ketiga gue. Oke, oh ketiga ya? Yang pertama kedua kan nggak berkembang tuh. Di gue hamil tahun 2017, 5 tahun. Jadi gue hamil 2017 awalnya, nggak berkembang. 2 tahun kemudian 2019 gue hamil lagi, nggak berkembang lagi. Kemudian entah kenapa, tapi gue nggak tahu ya itu alasannya kenapa. Mungkin ya karena gue sama Rinat yang lagi capek dan sebagainya gitu ya. Nah, pas pandemi itu akhirnya gue positif hamil. Wow, jadi nggak positif COVID, Positif hamil, alhamdulillah, blessing in disguise ya. Ini gara-gara karantina nggak? Gara-gara WFH. Oh, gara-gara WFH tuh kan bener, WFH itu bikin orang banyak yang Hamil ya. Bener ya, ternyata. Iya. Jadi kan nggak stres ya. Rinat juga nggak stres mungkin, jadi kita sama-sama benar stay di Jakarta ya. lagi relax banget dua-duanya, positif hamil. Terus udah gitu, ya begitu gue tahu itu positif hamil, karena gue punya pengalaman yang pertama dan kedua itu nggak enak ya. Jadi gue nggak begitu yang wah alhamdulillah dengan euforia, nggak sih, biasa aja, biasa banget. Gue malah ada kekhawatiran, gue takut balik, maksudnya kayak waktu itu trauma masih ada gitu ya. Gue takut kecewa lagi gitu ya. Tapi ya udah, gue jalanin dan lakukan yang terbaik, apapun, minum vitamin, rajin lah pokoknya ya. Minum penguat kandungan, makannya juga harus bener-bener yang diperhatikan banget gitu. Dan alhamdulillah terus sampai beberapa bulan, pas bulan ke-7 gue DBD. Jedang. Itu tuh terus udah gitu, gue pikir ya udah DBD, oke gitu. Tapi ternyata dokter kandungan gue bilang ke Rinat kalau the worst happen, bakalan langsung dilahirin. Tapi kan Itu apa sebabnya, karena udah B-nya rendah atau? karena udah terinfeksi.
Oh, dia terinfeksi juga bayinya. Jadi kan gue juga udah kayak udah apa sih namanya tuh kontraksi gitu loh, merasa kayak kontraksi. Jadi gue mikir, dilahirin, gila gue udah ngarep banget nih, udah di bulan ke-7 gitu. Ini tinggal sebentar lagi bentar lagi mau finish nih kan. Masa gue mau gagal lagi sih, gue masa kecewa lagi, tapi ya udahlah, maksudnya gue bener-bener yang awalnya panik sih. Terus udah gitu, akhirnya pecah ketuban tuh di subuh itu, tanggal 25, pecah ketuban. Dan harus pindah ke rumah sakit karena kita butuh rumah sakit yang NICU-nya bagus gitu. Soalnya ini bakalan jadi bayi kecil banget di bulan masih 7 bulan gitu kan. Beratnya 1,8 lahirnya. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit, gue naik ambulans waktu itu. Terus udah gitu ya udah. Itu pertama kali lo naik ambulans ya? Itu pertama kalinya. Serem banget lo pertama kali naik ambulans tuh kayak. Gue takut banget. Ya udah terus langsung dijadwalkan operasi sesar. Operasi sesar tanggal 26 jam 4 sore, gue inget banget. Tapi tanggal 25-nya itu masih di hari yang sama. Tanggal 25 Mei-nya itu jam 11 tuh gue udah mulai kontraksi terus-terusan. Tapi gue nggak tahu kalau itu kontraksi dan perawatnya juga nggak tahu kok. Perawatnya juga nggak tahu kalau itu kontraksi karena masih bulan ke-7 dan. Dikiranya kontraksi palsu ya? Karena ini nih dijadwalinnya sesar dan kayaknya nggak mungkin deh bakal normal gitu kan. Terus gue nggak bisa tidur sampai akhirnya jam 8 gue udah bener-bener sakitnya berkepanjangan itu apa namanya gelombang cintanya itu ya. Dan gue nggak tahu itu gelombang cinta. Gue minta tolong, suster tolong gitu kan. Suster datang semua, untung udah ada dokter, udah ada obginnya tuh kan pagi-pagi. Obginnya bilang, ya udah kasih aja obat apa namanya pengen rasa sakit apalah pokoknya untuk ini. Gue nggak tahu tepatnya. Nah, gue langsung yang nggak bisa, saya nggak butuh obat, gue bilang kayak gitu. Saya nggak butuh obat, dok, tolong saya. Gue sambil apa namanya nongkrong gitu. Saya tuh tolong mau dilahirin atau iya, pokoknya lu cek dulu ya? tindakan lah gitu. Akhirnya, oke, dokternya bilang saya minta izin buat ngecek. Pas dipegang, dokternya juga kaget, Bo. Ini udah pembukaan 10 katanya. Makanya tuh sakit banget. Dan perawat-perawatnya bilang gini, ya ampun, jadi itu tuh. Soalnya panik. Jadi panik. Lah, loh jadi gue langsung kaget. Loh, jadi dari tadi malam jam 11 itu kontraksi. Gitu. Perawatnya pun ngomong kayak gitu. Loh, jadi tuh dari tadi jam 11 malam itu kontraksi. Jadi kita semua nggak ada yang tahu kalau itu tuh kontraksi. Ternyata udah pembukaan 10 dan itu tuh adalah gue nggak bisa ngasih tahu itu rumah sakit apa, tapi maksudnya itu sangat-sangat bener-bener yang terisolasi banget dari orang COVID. Iya, dari orang umum ya pokoknya. Bahkan suami gue pun atas perjanjian nggak boleh gue sendirian banget gitu. Jadi Kan orang mau lahirin itu orang mau melahirkan kan kayak di mati ya. Gue tuh membayangkan ya, kalau gue lahiran nanti gue pengen suami gue memegang tangan gitu. Terus udah pasang gitu. eyelash extension, jadi foto-foto sambil make up. Kalau bisa gue bikin konten deh gitu kan, buat YouTube gitu kan. Boro-boro. Terus ya gitu, yang ada di pikiran gue, di kepala gue adalah gue kuat nggak ya nanti buat yang namanya apa sih namanya, nafas gue kuat nggak ya? Secara gue tuh lagi DBD, lagi yang apa namanya tuh trombosit gue tuh lagi rendah banget, terendah trombosit gue. Bayangin gue lemes banget. Dan nggak ada orang yang nemenin sama sekali. Dan nggak ada orang yang nemenin. Terus sempat telepon suami nggak? Mana sempet, dokternya yang telepon suami gitu kan, apa namanya, disuruh datang saat itu juga gitu. Kalian boleh masuk akhirnya? Enggak juga. Di luar? Dia di luar, dia nggak ngelihat sama sekali. Dan dia tidak lihat Nala. Oke, jadi begitu mau melahirkan ya, lo bayangin si air ketubannya tuh udah tapi gue nggak tahu ya itu udah habis apa belum, tapi maksudnya keset gitu loh, nggak kayak mungkin yang normal lainnya gitu ya. Ya udah, alhamdulillah akhirnya ya udah berhasil lahir dengan normal. Di situ ada berapa objin ya. Tapi sempat ngeden sakit gitu nggak? Atau karena kalau misalnya bayi prematur itu kan dia kecil ya, itu sakit. ngeden juga?
Ya keluarnya 1,8 lah gitu. Ya, dengan kondisi trombosit gue paling rendah ya. Itu lemas banget dan gue keluar. Yang lu rasain apa tuh, Mak? Maksudnya kayak kalau gue sih waktu lahiran itu kayak udah, wah gue udah mau lewat nih, kayak gitu. Tapi lu sempat nggak ngerasain itu apa kayak, oh Yang gue rasakan dan gue pikirkan apa itu? Atau yang gue rasain fisik gue? enggak pikiran? Pikiran gue tuh adalah, Udah pasti sakit kan? pikiran gue nggak ada macam-macam sih. Pikiran gue adalah, ayo dong cepet keluar dah gitu. Gue pengen, maksudnya ayo dong lahiran cepet yuk nak, yuk gitu. Kita lahiran, kamu semoga nih anak sehat walafiat, semoga anak ini kuat. Karena emang buktinya dia Nala di dalam kandungan gue itu mau lahiran sendiri gitu kan, istilahnya kan kayak gitu kan. Gitu. Terus ngelihat kok ini beratnya 1,8. Lu sempat lihat kan? Gue sempat lihat dan Kecil banget, gitu. kecil banget sih emang. Terus gimana tuh, maksudnya kayak Ngelihatnya ya apa sih nangis dia? nangis dan alhamdulillah itu yang bikin gue tenang ya, karena dia nangis. Terus udah gitu gue nggak boleh megang karena benar-benar harus steril banget. Emang mereka punya NICU dan treatmentnya aduh keren banget ya, pokoknya benar-benar yang bahkan orang tuanya aja nggak boleh megang selama 1 bulan Oke. 1 bulan gue nggak bisa megang, gue nggak tahu. Tapi Tapi dia langsung dimasukin NICU dengan segala kabel-kabel yang nempel di badan dia itu. Itu kan Gitu. pasti nggak gampang ya buat lo ngeliat itu. nggak gampang gimana banget. Ya udah, gue maksudnya bener-bener yang pasrahin karena dari Kayak sempet khawatir nggak sih, maksudnya ini anak gue gimana ya, gue sempet anak gue yang kedua itu kan di NICU ya, itu gue bener-bener lemes sampai mau pingsan loh, kayak aduh ini gimana kalau misalnya dia nggak bisa hidup gitu kan, karena kan sementara alat-alatnya banyak banget, dia kalau dilepas alat itu nggak tahu ya, kita wallahu alam ya. Lu ngeliat Nala udah badannya kecil dikasih alat-alat kayak gitu. gue memberikan kepercayaan sih gue memberikan kepercayaan kepada si rumah sakit itu, dokternya, perawat-perawatnya, petugasnya semua. Gue yakin mereka bisa handle itu yang terbaik ya, benar-benar. Oh udah percaya nih. Yang terbaik adalah dengan mereka gitu, daripada gue yang Pegang. handle. Gue nggak tahu ini adalah gue peran gue sebagai new mom, nggak mungkin lah, maksudnya peran sebagai new mom nge-handle bayi prematur itu sangat, buat gue sih itu bakal challenging banget. Jadi menurut gue yang terbaik ya gue ngikutin aja. Tapi kan pasti lu pulang dulu kan? Pulang. Nala masih di sana. Nala masih di sana selama sebulan, kita nggak bisa Itu ketemu. kepikiran nggak itu? Maksudnya kayak gimana sih pulang tanpa ada bayi? Iya, pikiran, kangen. Jadi gue hampir tiap hari gue ke rumah sakit, meskipun kita nggak ketemu, ya kontak batin aja ya. Meskipun kita nggak ketemu, karena gue harus kasih ASI kan, harus kirimin ASI terus gitu. Ya gue selalu, setiap gue pumping, gue selalu sambil gue sholawatin, sambil gue zikirin, bacain doa, pokoknya bismillah selalu. Gue jadi pengen nangis. Iya, gue kepikiran banget itu, ya Allah. Nala lahir di 7 bulan gitu. Iya. Maksudnya kayak karena gue punya pengalaman ya, karena si Kirana dulu kan lahirnya agak kecil, terus sampai si Mas Ayu juga pas berapa bulan itu dokter bilang ini mah kalau mau dilahirkan bisa sesar, tapi dia disuntik pematangan baru atau apalah, terus sampai akhirnya ganti-ganti dokter yang dia bilang oh enggak, ini masih bisa nungguin lahir secara normal. Tapi ya itu udah lahir normal, apalagi gue VBAC kan, yang pertama sesar, yang kedua normal. Itu emang aduh gue ngerasain banget sih gimana ngelihat anak di kabel-kabel kayak gitu kan, Mak. Nah, kalau gue sih paling yang bikin gue stres itu adalah ketika ada laporan. Jadi setiap hari itu kita dikasih laporannya. Hari ini berat badannya berapa, panjangnya berapa, ada muntah nggak, yang kayak gitu-gitu semua dilaporin gitu. Ada reportnya. Yang paling apa yang bikin stres itu ketika babynya dibilang turun lagi, muntah lagi, turun lagi, sampai ke 1,4 waktu itu, yang kecil banget. Jadi 1 bulan kemudian ketemu, bukannya nambah berat badannya, justru lebih kecil lagi. Jadi pas gue begitu pertama kali KMC, begitu pertama kali kangguru mother care itu,
pas pertama kali gue bener-bener memegang baby gue itu, memegang Nala, itu bener kecil banget gitu. Yang gue kaget, hah? Segini nih? Kok malah lebih kecil daripada gue pas lahiran gitu loh. Pas gue melahirkan dia gitu, gue melihatnya gitu kondisinya. Bener-bener kecil banget dan gerakannya aja sangat lemah banget, bener-bener gerakannya yang kayak gitu yang. Jadi semua itu tuh yang bikin lo pengen deket terus sama Nala, nggak pengen balik kerja full time lagi. Yes, itulah makanya, karena maksudnya untuk mendapatkannya kayak aduh, gue ngerasanya sih mungkin banyak yang lebih sulit lagi gitu kan, lebih lama lagi nunggunya gitu, tapi maksudnya gue yang ngerasain sendiri kayak banyak banget nih barrier yang harus gue hadapin gitu kan untuk bisa bertemu dengan si buah hati ini, untuk bisa megang, untuk bisa tidur bersama dengan suami juga, kita bertiga ngumpul gitu. Ya udah, akhirnya begitu udah pulang sama kita, ya gue mau udah berjanji di dalam hati ya bahwa gue akan kasih yang terbaik, perhatian gue ke Nala gitu. Jadi nggak cranky. Kamu mau nggak digendong sama aku? Sampai pandemi ya, jadi susah kalau ketemu sama. Halo, kamu ngeliatin kayak gitu banget. Takut nggak nih? Mau ikut bunda? Sini aja ya. Kita kira berapa nih? Pok ame. Makanya mau nangis ya, Pak. Selain itu ada nggak sih yang bikin lo pengen nemenin Nala gitu, maksudnya menemani dia sehari-hari sampai dia besar gitu tuh? Pengen lo kayak gimana sih? Gitu. Karena mungkin gue ini kali ya, gue sama Rina tuh kita udah sama-sama sepakat buat ya udah untuk sementara ini sampai Nala benar-benar bisa mandiri, sampai kan gue ASI eksklusif juga kan. Jadi selama gue masih nyusuin ya udah gue akan benar-benar yang full time buat dia. Untuk Nala, ngurusin Nala. Dan gue tuh agak-agak susah buat ya mungkin banyak juga kali ya zaman sekarang yang susah buat percaya sama orang lain gitu, buat jagain. Iya. Gitu. Yang lu pengen apa sih, Mak? Maksudnya yang pengen diinget dari Nala ketika dia gede nanti dari seorang ibunya? Gue pengen jadi diingat sebagai home buat dia. Jadi gue pengen dia benar-benar bisa ketika sama gue ya dia akan menjadi orang yang apa adanya. Mau melakukan sesuatu tuh nggak usah diem-diem apa gimana, even itu yang mungkin orang-orang anggap itu negatif atau gimana gitu ya. Ya dia benar-benar bisa seterbuka itu sama gue. Dia nggak usah lagi cari-cari orang lain, pelampiasan atau pelarian ke orang lain buat cerita atau ya itu karena gue berusaha banget untuk nggak ngejudge apapun pilihan dia. Ya udah gitu. Dan gue akan sangat menghargai hak-hak dia sih. Gitu. Gitu ya. Yes. So Kamu gemoy banget sekarang. Kamu masih ngeliatinnya gitu amat, Ci. Sehat-sehat terus ya, Nala ya. Amin. Sehat-sehat terus ya, Nala ya. Makasih ya, Mami Yang juga sehat-sehat selalu ya. Amin, Anak-anak juga terima ya. kasih. Kirana, Mas Ayu. Nanti main ya sama kakak-kakak ya. Oke. Oke, Udah thank you jamuannya. Sama-sama.